Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Baik, sehat. Oke, baik ya. Alhamdulillah baik sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Naufal, silakan untuk memimpin doa. Ya, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Naufal yang sudah memimpin doa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Padam cek kehadirannya dulu ya. Oke, yang pertama, Naufal hadir. Hadir, Pak. Hadir. Putu Hadir, Pak. hadir. Dean, Hadir, Pak. Cantika, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Nasya, Hadir, Pak. Rahayu, Hadir, Pak. Aura. Hadir, Pak. Terima kasih anak-anak sudah hadir. Untuk hari ini, jangan lupa ya untuk mengisi daftar kehadiran di LMS ya. Di situ sudah ada ya absennya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Adam mau menampilkan quotes ya dari tokoh pahlawan. Nanti kalian coba tebak ya, ini quotes-nya dari siapa? Oke, silakan tebak quotes tentang tokoh pahlawan berikut ini. Yang pertama, ini tentang habis gelap terbitlah terang. Ini quotes dari siapa? Itu quotes dari Raden Ajeng Kartini. Kedua, dari tokoh pahlawan juga. Oke, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ada yang tahu ini quotes dari siapa? Soekarno, Pak. Oke, ini dari Bung Karno ya, Insinyur Soekarno. Ing ngarso sung tulodo, ing matio mangunkarsyo, tutwuri handayani. Ini quotes dari siapa, Nana? Siapa yang tahu? Dari Ki Hajar Dewantara, Pak. Oke, dari Ki Hajar Dewantara ya. Ini tokoh pendidikan ya. Gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi inilah tokoh-tokoh pahlawan yang harus kita teladani ya. Oke, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Adam sudah men-share ya bahan pembelajaran di LMS ya, di lms.sma.unila.sch.id. Silakan kalian buka di sana. Sudah ada modul, sudah ada PowerPoint ya. Kemudian sudah ada pembagian kelompok ya. Jadi untuk kelompok 1 di sini ada Naufal, Dean, Putu, Cantika, dan Okta. Kelompok 2 ada Wayan, Indah, Nasya, Rahayu, dan Aura. Dan kelompok 3, Gagarin, Adelia, Kintan, Zain, dan Meirani. Nah, di sini ya kalian login. Ini untuk kelasnya di kelas 12 MIPA 8 ya. Jangan salah masuk kelas. Oke, kemudian untuk materinya seperti ini tadi. Ada materi ajar, ada modul, dan juga ada video ya. Video tentang percobaan. Oke, untuk di sini pada ada gambar ya tentang percobaan ingin host ya. Ini tentang fotosintesis. Oke, ini gambarnya. Ada percobaan 1 dan percobaan 2. Oke, ini gelembung apa ya, Nak? Dan proses apa yang terjadi? Ada yang tahu? Fotosintesis. Oke, ini kan di sini ada mengapa pada percobaan 1 ada yang menghasilkan gelembung, sedangkan pada percobaan 2 tidak menghasilkan gelembung. Lalu ini pada percobaan 1 gelembung apa ini namanya? Silakan. Percobaan 1 itu ada cahaya, karena di cahaya terjadi proses fotosintesis, Pak. Sehingga terbentuk gelembung gas. Sedangkan percobaan 2 tidak terbentuk gelembung karena tidak ada cahaya, jadi tidak dapat terjadi fotosintesis. Ya, jadi pada percobaan 1 ini terdapat gelembung ya, karena terjadi proses fotosintesis. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya setuju dengan pendapatnya Rahayu, Pak, karena jadi hasil dari fotosintesis itu salah satunya adalah bentuk gas oksigen. Terbentuk gas oksigen. Ya, jadi pada gambar ini adalah percobaan tentang ini ya, fotosintesis. Oke ya, jadi fotosintesis tadi menghasilkan gelembung gas berupa oksigen. Nah, di sini ada cahaya matahari sehingga percobaan 1 muncul gelembung, percobaan 2 tidak muncul gelembung. Oke. Nah, untuk kompetensi dasar pada hari ini yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis pada makhluk hidup. Yang kedua, menyusun laporan hasil percobaan fotosintesis.
tujuannya peserta didik berdiskusi secara berkelompok, kemudian dapat menjelaskan proses anabolisme. Ya, jadi berupa tahapan reaksi fotosintesis dan terampil menyusun laporan hasil percobaan tentang proses fotosintesis. Nah, ini untuk peta konsepnya, ya. Jadi kita lihat yang bagian hijau ya di situ tentang anabolisme. Jadi salah satunya ada fotosintesis. Nanti ada reaksi terang, ada reaksi gelap, dan juga ada proses faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu apa saja. Nanti kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang anabolisme fotosintesis. Ya, Pak Adam juga sudah men-share ya materi atau video percobaan tentang uji sak ya fotosintesis ini. Oke, Pak Adam tampilkan di LMS saja ya. Oke, sebentar anak-anak, sudah tampak belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di sini di LMS kita sudah ada materi-materinya ya. Untuk videonya ini sudah ditonton pastikan. Nah, di sini juga ada bahan ajarnya, materinya. Kemudian ada juga LKPD, ya LKPD Pak Adam buat pada aplikasi LWS ya. Nanti kalian bisa langsung menuliskan jawaban pada LKPD ini. Nah, ini ada petunjuknya. Nah, nanti ada videonya juga. Nah, tolong simak ya video tentang percobaan berikut ini. Itu nanti dari percobaan ini ya kalian diskusikan pada kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan bagi pada ruang breakout room. Oke, tampak ya Nana, suaranya terdengar? Ya, jadi ini proses fotosintesis. Ya, ini proses fotosintesis ya yang terjadi di dalam sel tumbuhan, khususnya organel kloroplas. Oke, di sini ada material atau bahan-bahan yang digunakan. Tentunya ada tumbuhan hijau, ya. Kemudian di sini dilakukan ada dua perlakuan. Jadi pertama daunnya ya, ini yang tidak tertutupi oleh ini yang bagian hitam ini ya. Ini kertas hitam jadi untuk menutupi bagian daun. Nanti kita lihat perbedaan antara yang ditutupi dan yang tidak ditutupi oleh kertas hitam ini. Oke, kemudian daun yang tadi sudah ditaruh di cahaya tadi ya, ini ditutupi juga, direbus pada air ya dengan suhunya 60 derajat Celcius. Nah, ini larutan alkohol ya. Jadi larutan alkohol yang dididihkan secara tidak langsung ya. Jadi dia dididihkan pada air. Kemudian daunnya diambil dan dimasukkan ke dalam larutan alkohol yang panas tadi. Setelah dimasukkan dalam larutan alkohol, seperti ini yang terjadi. Daun yang tadi sudah direbus ya pada larutan alkohol, dia ditetesi dengan larutan iodin atau lugol. Nah, ternyata tampak seperti itu. Bagian yang ditutupi warnanya masih hijau, sementara yang lainnya berwarna hitam ya. Apakah ada pertanyaan dari video tersebut, anak-anak? Apa fungsi dari perebusan daun dengan larutan alkohol, Pak? Saya mau tanya. Ya, silakan. Mengapa daun yang tertutupi kertas hitam setelah ditetesi larutan lugol atau iodin itu jadi tetap hijau, Pak? Oke, kenapa daun yang ditutupi tadi itu setelah ditetesi larutan lugol tetap berwarna hijau gitu ya? Tadi ada perbedaan ya daunnya. Oke, yang lainnya lagi? Saya Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Nova. Pak, apa sih fungsi dari larutan lugol atau iodin itu? Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi proses fotosintesis, Pak? Oke, faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis? Oke, untuk sementara pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya. Sekarang silahkan kalian diskusikan pertanyaan yang sudah kalian buat tadi di dalam diskusi kelompok. Gitu. Kemudian Pak Adam juga sudah membuat LKPD, ya, lembar kerja peserta didik tentang anabolisme seperti ini tadi ya, yang di LWS. Nah, silakan kalian kerjakan dan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Di dalam LKPD itu silakan kalian baca dulu tentang petunjuk belajarnya, rangkuman materinya, kemudian prosedur kerja, dan kerjakan data hasil percobaan serta pertanyaan diskusi. Oke, paham anak-anak? Ya, Pak, paham.
Nah, untuk kelompok 1 ada Naufal, Dean, Putu, Cantika, Okta. Kelompok 2 ada Wayan, Indah, Nasya, Rahayu, Aura. Kelompok 3 Gagarin, Adel, Kintan, Zen, dan Meirani. Oke, Pak Adam, bagi kalian ke kelompok breakout room ya. Oke, silakan masuk dan berdiskusi. Nanti Pak Adam akan berkunjung ke masing-masing room ya. Kelompok 1 silakan isi dulu nama anggotanya ya. Yang daun pertama itu sebelum diberi perlakuan warnanya masih hijau. Putu boleh ya langsung diklik. Daun kedua sebelum diberi perlakuan juga masih hijau. Oke. Daun pertama sesudah diberi perlakuan warnanya jadi hitam. Daun kedua sesudah diberi perlakuan warnanya tetap hijau. Perubahan warna pada daun tersebut menunjukkan adanya kandungan apa dari daun itu. Daunnya kan berubah jadi warna hitam kan? Iya. Berarti ada yang menunjukkan bahwa daun itu tuh mengandung anilum atau biasa disebut karbohidrat juga bisa. Yang diperoleh dari proses fotosintesis. Amilum ya? Yap, anilum. Untuk apa? Ayo, itu di situ jelaskan fungsi alkohol berdasarkan praktikum tadi ya. Melarutkan zat klorofil pada daun, guys. Iya ya. Iya. Oke, untuk melarutkan zat klorofil pada daun. Oke, untuk kelompok 1 Pak Adam izin untuk untuk keluar dulu dari sini. Nanti Pak Adam bertemu lagi di ruang utama ya. Iya, Pak. Nomor 3 siapa yang mau jawab? Kelompok 2, anak-anak Iya, Pak. Iya, Pak. diskusi ya. Oke, Iya, silakan Pak. dilanjutkan saja. Nomor 3 itu kan soalnya berasal dari proses apakah kandungan yang diperoleh pada daun yang berubah warna pada percobaan tersebut? Jawabannya itu proses fotosintesis. Fotosintesis. Iya. Oke. Reaksinya Nah, reaksinya tuh NH2O. pertama ya? Iya, pertama itu NH2O, lalu dia menjadi NCO2, lalu dia berubah menjadi energi foton, Oke. Di atas lalu dia menjadi menjadi C6H12O6 dan hasilnya itu 6O2. Oke. Itu ya jawabannya. Oke. Iya. Oke, ini berarti reaksi apa tadi, Nak? Reaksi fotosintesis ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini namanya reaksi fotosintesis seperti ini, 6H2O plus 6CO2 dengan menggunakan energi foton, cahaya, dan klorofil menghasilkan C6H12O6 itu glukosa ya. Iya, Pak. Nomor 4 ini soalnya jelaskan rangkaian reaksi terang pada proses fotosintesis terjadi di tilakoid atau grana. Yang 4A, reaksi terang fotosintesis. A, jalur elektron siklik, fotofosforilasi siklik, itu dia melibatkan fotosistem 1, terus dia juga menghasilkan ATP. Halo, Pak. Ya. Oh, ini ngerjain dari bawah dulu. Iya. Nggak Tadi apa-apa, baru boleh. setengah. Iya, ini lanjut aja. Itu lebih cepat kalau yang itu ya. Ini Ya, tadi reaksi apa? terang perlu Oh, cahaya ya. Wait. Sudah, Pak. Tadi ngerjainnya dari bawah. Udah dibahas ya. Oke. Sudah, Pak. Berarti sebentar lagi selesai ya untuk diskusinya ya. Iya, Pak. Ya, Sudah. kalau sudah selesai nanti kita kembali ke ruang utama dan kita mempresentasikan ya. Silakan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 3. Ya, anak-anak sudah bergabung semua. Nah, Pak Adam bisa ada tebak-tebakan lagi ya. Minta tolong untuk semuanya mengaktifkan mic-nya. Sudah aktif semua? Iya, Pak. Yo, silakan Iya, tebak. Pak. Kita tebak-tebakan warna. Jadi nanti tebak warna apa yang kamu lihat. Oke, semuanya aktif. Adelia diaktifkan dulu mic-nya. Siap ya? Siap, Pak. Biar semangat. Oke, tebak warna apa yang kamu lihat? Biru. Biru. Yakin ya biru ya? Oke. Tebak warna apa yang kamu lihat? Hijau. 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 Oke, tebak warna apa yang kamu lihat?
Merah. Merah ya, jangan salah sebut kuning. Oke, merah. Yang terakhir, tebak warna apa yang kamu lihat? Ungu. Oke, berarti udah konsentrasi semua ya di sini. Sekarang kita Ini presentasi. tadi hasil presentasi dari kelompok 1 untuk data hasil tabel pada percobaan di atas tadi. Jadi yang pertama itu ada hal yang diamati itu ada warna daun yang sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi. Jadi di situ ada 2 daun. Daun yang pertama itu sebelum diberi perlakuan warnanya masih tetap hijau. Begitu juga daun kedua. Setelah dilakukan percobaan tadi, warna daunnya yang pertama itu berubah menjadi hitam. Sedangkan daun yang kedua itu tetap berwarna hijau. Perubahan dari warna daun tersebut itu menunjukkan adanya kandungan aminum di daun. Terus ini nomor 1 ini jelaskan fungsi alkohol yang dipanaskan secara tidak langsung pada percobaan tersebut. Jadi fungsi alkohol di percobaan tersebut itu untuk melarutkan zat klorofil pada daun. Sedangkan di sini jelaskan fungsi Lugol pada percobaan tersebut. Fungsi Lugol pada percobaan tersebut itu untuk indikator amilum hasil fotosintesis. Ya, berarti ini proses fotosintesis. Reaksi fotosintesis itu kan pakai bahan ada H2O ya, itu air. Air diambil dari mana? Tanah, Pak. Ya, dari tanah ya, diambil lewat akar melalui pembuluh silem ya, pembuluh angkut silem. Kemudian CO2 diambil dari mana? Daun. Ya, dari udara diambil pada bagian daun ya, stomata daun. Nah, kemudian menggunakan energi foton atau energi cahaya dilakukan pada bagian kloroplas ya, dia menggunakan klorofil. Hasilnya C6H12O6 ini glukosa dan juga gelembung dan juga gas oksigen. Gitu. Jadi tadi berdasarkan praktikum tadi, gas yang muncul atau gelembung yang muncul itu adalah oksigen. Gitu. Paham anak-anak semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Silakan Lanjut selanjutnya. nomor 4. Nomor 4 ini jelaskan rangkaian reaksi terang pada proses fotosintesis terjadi di tilakoid atau grana. Yang reaksi terang fotosintesis, yang A itu jalur elektron siklik fotofosforilasi siklik, melibatkan fotosistem 1, lalu dia menghasilkan ATP. Penjelasan itu reaksi terang di membran tilakoid, energi cahaya memacu pelepasan elektron dari fotosistem di dalam membran tilakoid. Terus nanti habis itu fotosistem dari redoksinya, elektronnya diteruskan ke kompleks sitokrom dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Jalur ini menghasilkan ATP. Begitu, Pak. Ya, jadi fotosintesis adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks organik dengan bantuan energi cahaya matahari ya, dengan klorofil menghasilkan molekul C6H12O6. Ini glukosa dan juga 6 oksigen. Dari organel kloroplas pada sel tumbuhan. Di sini ada strukturnya, ada namanya tilakoid. Tilakoid itu satu lempeng ini namanya tilakoid. Kalau satu tumpuk namanya grana. Nah, kemudian ada cairan stroma. Ya, cairan stroma ini sebagai tempat terjadinya reaksi gelap. Kalau yang tilakoid atau grana ini tempat terjadinya reaksi terang. Nah, ini reaksi terang ya, yang jalur non siklik ya, fosforilasi non siklik ini membutuhkan 2 fotosistem. Dimulai dari fotosistem 2. Fotosistem 2 ini terjadi proses fotolisis air atau pemecahan molekul air. Nah, air dipecah menjadi ya, ini di sini H2O dipecah menjadi 2 H+ plus 2 emin, ini elektron ya, plus setengah oksigen. Nah, nanti setengah oksigen ini akan terurai ke udara gitu dalam bentuk gas oksigen. Elektronnya akan dieksitasi. Kita lihat di sini ada 2 emin ya, dari fotosistem 2 emin itu dieksitasi, ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian disalurkan ke plastoquinon, ke kompleks sitokrom dan ke plastosianin. Selanjutnya, fotosistem 1 juga melakukan eksitasi juga ya. Nah, elektronnya ditangkap oleh akseptor primer. Tadi pada proses ini terbentuk terbentuk ATP. Ion H+ ini akan diikat oleh NADP+. Ya. Kan tadi ada NADP. Nah, itu akan diikat
dengan H+ ini ya membentuk NADPH2. Jadi hasil dari yang non siklik ini ada ATP di sini yang berwarna merah dan juga ada NADPH2. Nantinya ATP dan NADPH2 akan digunakan pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Gitu. Jadi kalau yang siklik ATP saja, kalau yang non siklik ATP dan NADPH2. Reaksi gelap di sini dia namanya siklus Kelvin. Dia berarti berbentuk siklus. Ya. Tahap yang pertama ada fiksasi. Fiksasi adalah pengikatan molekul ini CO2 ya. 3 molekul CO2 diikat oleh 3 molekul RUBP. Oke, pada langsung ke yang sini aja. Nah ini ya, 3 CO2 dengan 3 RUBP terbentuk 6 molekul PGA. Ya. Selanjutnya ke tahap reduksi. Jadi PGA ini dirubah ya, ditambah molekul fosfat ya dari ATP. ATP yang dari reaksi terang tadi diambil fosfatnya ya. Nah, di sini dirubah menjadi DPGA. Nanti DPGA direduksi ya menjadi PGAL. Selanjutnya tahap yang ketiga regenerasi. Molekul PGAL ini akan diubah kembali menjadi RUBP. Nah, di sini nih. Ya. Dirubah menjadi ke atas kembali ke RUBP lagi. Jadi PGAL itu kan karbonnya 3 ya, 3 karbon. Jadi kalau ada 6 RUBP, ada 6 PGAL, ada 18 karbon. 16 karbon ini ya dibagi menjadi 2. 5 PGAL dirubah menjadi RUBP, yang 1 PGAL dirubah menjadi setengah molekul glukosa. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat berupa amilum ya. Jadi amilum tadi diuji dengan larutan Lugol ya. Kalau misalkan dia berwarna hitam berarti terjadi proses fotosintesis. Kalau yang ditutup tadi dia tidak terjadi proses fotosintesis. Tadi juga ada gambar ya tentang percobaan Ingenhousz ya di sini bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini tentang anabolisme fotosintesis. Anabolisme itu proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya itu fotosintesis. Terus fotosintesis itu proses penyusunan glukosa dari senyawa sederhana berupa air dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya dan terjadi di kloroplas pada sel tumbuhan. Fotosintesis itu terdiri dari 2 reaksi. Yang pertama itu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu terjadi di tilakoid atau grana, sedangkan reaksi gelap itu terjadi di stroma. Oke, ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi reaksi terang itu terdiri dari 2 cara, yaitu jalur elektron siklik sama jalur elektron non siklik. Kalau jalur elektron siklik itu melibatkan satu aja, hasilnya ATP. Sedangkan jalur non siklik itu melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Terjadi proses fotolisis air di mana H2O dipecah jadi ion H+, elektron dan oksigen. Terus elektron itu dieksitasi biar jadi ATP. Ion H+-nya itu berikatan dengan NADP+, jadinya NADPH2. Terus oksigennya dibebasin ke udara. Jadi hasil dari reaksi terang adalah ATP dan NADPH2 yang nantinya akan digunakan di reaksi gelap atau siklus Calvin. Terus siklus Calvin itu ada 3 tahap. Yang pertama, fiksasi CO2 oleh RUBP menjadi PGA. Yang kedua, reduksi, pengubahan PGA menjadi PGAL. Terus yang ketiga, regenerasi, pembentukan RUBP kembali dan glukosa hasil fotosintesis, Pak. Oke, terima kasih kepada Putu dan Nasya yang sudah memberikan kesimpulan. Kesimpulan sudah sangat bagus ya. Terima kasih juga untuk semua anak-anak dari kelompok 1, ya, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Terima kasih ya sudah bagus sekali untuk kegiatan diskusi dan presentasi pada hari ini. Oke, selanjutnya silakan LKPD-nya tadi dikumpulkan ya, dikumpulkan di LMS. Pak, LKPD-nya perwakilan aja? Iya, LKPD perwakilan kelompok saja. Mungkin cukup ya untuk pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan pekan depan, kita akan masuk ke materi genetik. Doa untuk penutup, silakan dipimpin oleh Naufal. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nova sudah memimpin doa. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Pada akhiri, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.